Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita sudah berada di daerah Cijantung, di mana tempat ini menurut warga setempat sangat penuh dengan misteri. Boleh dilihat di belakang saya ada sebuah pemandian atau hulu air dengan di atasnya ada sebuah pohon besar. Konon menurut warga sekitar di sini banyak sekali kejadian-kejadian aneh atau yang ada makhluk yang sering menampakkan sosok-sosoknya. Nah, sekarang saya sudah salah satu seorang warga, Bapak Ece ya. Nah, Bapak Ece silahkan. Oke, Pak. Sekarang saya sudah bersama Bapak Ece ya, salah satu warga di sini. Nah, seperti apa sih Pak sebenarnya yang di sini tuh? Yang pernah Bapak alami sendiri atau pernah melihat atau seperti apa gitu? Saya melihat seperti penampakan saya belum cuma melihat seperti pohon-pohon ini seperti angin besar gitu, berliok-liok gitu ya. Tapi kalau saya mah melihat buktinya enggak. Nah, cuma melihat itulah pohon berliok-liok seperti ditebak angin yang paling besar. Oke. Tapi yang lainnya enggak bergerak gitu. Nggak bergerak. Cuma Pohon ini aja. pohon ini Pak? aja. Saya belum saya lihat secara mata sendiri gitu. Terus Pak, untuk yang cerita yang lainnya semacam kayak benda mustika apa-apa gitu Pak, pernah dengar di sini seperti yang pernah dengar Bapak itu apa di sini ada benda pusaka atau mustika atau apa? Ya saya juga sih menurut kabar, cuma ada seperti pisau keris, ada seperti batu berupa merah, tapi saya juga cuma menurut kabar gitu, seperti orangnya yang menceritakan itu kan cuma sudah meninggal. Cuma itu kan, cuma yang lainnya juga ada yang menceritakan bapak uja gitu, menceritakan entah tahu melihat begini tahu melalui mimpi gitu. Oke, jadi teman-teman gini, menurut Bapak Eci di sini konon ada salah satu seorang warga yang menceritakan bahwa di sini tuh ada beberapa benda pusaka yang semacam keris ataupun batu merah atau seperti yang diceritakan oleh Bapak Ece ini. Oke, Bapak terima kasih ya. Nah, sekarang kita sudah bersama Kang Jared Permana. Rupanya beliau sudah mulai berinteraksi sama penghuni di sini ataupun makhluk-makhluk di sini. Oke, kita langsung aja kita ke Kang Jared. Mungkin udah siap. Assalamualaikum, Kang. Gimana Kang? Tadi kan sempat udah berbincang nih sama salah satu warga di sini. Katanya kata Bapak aja di sini ada suatu barang ataupun benda pusaka semacam keris ataupun batu merah gitu kan. Nah, menurut penerawangan Kang Jared gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau secara energi ya, kita lari ke energi astral di sini. Memang identik notabene boleh dikatakan sedikit bahkan negatif juga. Negatif. Jadi kalau saya sempat tadi interaksi kayak apa, ada satu sosok yang kalau boleh dibuka atau dikatakan jadi aneh gitu ya. Oh gitu. Aneh, mukanya juga aneh gitu. Kira-kira seperti apa itu Kang wujudnya? Jadi, itu kayak perempuan, tapi wajahnya jadi rusak, kayak bekas ada siksaan atau apa. Oke, jadi teman-teman menurut beliau nih di sini memang ada
sosok penunggu sosok perempuan dengan wajah yang begitu rusak menurut beliau nih, karena seolah-olah mungkin dulunya kayak semacam bekas siksaan gitu Kang ya. Iya, mungkin itu hanyalah satu Perwujudan kali Kang. perwujudan dari sosok jin juga ya. Iya. Karena kan makhluk gaib itu hanyalah jin. Ya, yang kita lihat kalau saya ini itu apa, tarikan energinya bukan dari ini, justru dari arah yang berlawanan juga. Dari pohon ini ke apa, dari mana? Apa Ya. ini kalau kita lihat di sini mata air ya. Iya. Mata air. Mata air. Nah di sini yang uniknya di sini apa yang dikatakan orang-orang itu mungkin ada kaitannya juga, ada benarnya atau sugesti. Tapi kalau saya selami, emang ada satu benda, nggak tahu itu benda, nggak tahu apa ya. Oke teman-teman, jadi menurut beliau nih memang tarikan energinya sangat kuat, cuman auranya aura negatif dari atas ataupun dari bawah sini, dan memang menurut beliau tuh ada sebuah benda pusaka di bawah air ini, cuman beliau belum bisa menerangkan benda pusakanya seperti apa. Nah terus sekarang kita gimana nih Kang? Mau langsung ditelusuri apa gimana? Coba kamera sini ya. Mungkin ada satu lubang ya sini. Ada lubang juga sana. Coba sini. Di zoom. Nah, zoom coba. Pong, coba kamera sebelah sini. Tak ada yang mana? Sebelah sini. Coba keliling belakang sana. Kita baterai satu. Oke teman-teman, bisa lihat ya di kamera, di sini ternyata ada sebuah lubang, dan memang lubang kayak semacam sumur, dan di situ banyak sekali terdapat akar-akar yang menghalangi lubang tersebut ya, kayak semacam jaring laba-laba, tapi jaring laba-laba menutupi permukaan lubang. Dan memang di sini memang terbangun ada sebuah batu-batu ya, batu-batu fondasi, tapi berbentuk sumur. Kita ke bawah lagi. Jadi mungkin di dalamnya ada lubang. Di bawah pohon ini juga kalau saya lihat ada satu lubang ya, lubang
Jadi kayak bundaran lubang gitu ya. Dalam akar itu. Di situ mungkin terdapat satu mistik juga. Satu mistik yang Oke, memang tadi kita kan udah lihat sama-sama di dalam bawah pohon itu ada sebuah. Oke. Oke, teman-teman, alhamdulillah beliau sudah mendapatkan sebuah benda, tapi kita belum tahu bendanya seperti apa. Kayaknya sebuah pisau ya, sebuah pisau.
Oke, teman-teman, tadi sudah dilihat ya bahwa beliau sudah menarik suatu benda pusaka kayak semacam itu semacam Kayak condre ya ini ya, sondre ya Kang ya. condre ini. Coba zoom. Kayak condre ini. Itu kira-kira Kang benda pusaka ini peninggalan zaman dulu apa memang kayak kan semacam ujung tombak gitu kan, cuman ini kan agak tipis ya. Kalau dilihat dari tekstur ini kayak condre, ya bisa dibilang tumbak juga, atau pisau juga ya. Allah. Oke. Tadi coba Pak Tadi Ya. Dengan Bapak Ece ya. ya Bapak Ece. ya coba. Nah, jadi Kang, Yang tadi yang dimaksud itu ternyata bukan satu saja ya, kalau saya detek itu bukan satu. Jadi apakah ini dulu peninggalan prasejarah atau sejarah, atau dari manifestasi orang-orang zaman dulu, atau dari zaman perjuangan, dari zaman Belanda? Karena dulu katanya menurut bapak ini bekas pabrik kolonial ya di zaman Belanda ya. Dan juga ya terdapat mungkin juga ini termasuk benda yang warisan nenek moyang, apa ya, ibarat harta karun juga. Soalnya bukan satu ini saja, kalau digali di dalamnya itu mungkin ada yang lebih anti dari ini. udah banyak ya. Dan menurut kabar ya gitu, bukan satu macam, ada batu yang berupa merah gitu, batu dia berupanya merah. Menurut kabar juga gitu, sama orang yang itu yang sudah yang menceritakan, orang-orang yang udah almarhum udah menceritakan. Berarti ternyata bukti ada seperti pisau, ada batu yang berupa merah, tapi batu yang merahnya belum berhasil. Ternyata ya bukti ada pisau ini sudah terbukti ada ya. Tapi saudaraku, sahabat semua yang dirahmati Allah, kita apa ya, sudah ini satu contoh juga. Ini bukan patokan juga, bahwa di tempat ini konon katanya ada yang dimitoskan satu jantung, satu Berupa emas, berupa Ya. jantung, entah besarnya, entah sebesar bagaimana, cuma itu kabar juga saya. Nah, tapi menurut Bapak Bujang mas, tapi bukan di sini, tapi antara di sini sama di sana di pohon bungur. yang konon katanya kalau tercabut pusakanya itu yang diceritakan Bapak tadi, airnya akan surut. Tapi kalau menurut saya pribadi itu mitos, Ya, tidak ada. Apapun itu bukan bersumber dari satu pusaka atau dari sebuah benda keramat. Ya. Itu bukan dari sini, bukan dari sumber itu. Kalau mata air itu kan kun fayakun Allah. Ya, Ya. ya, itu Jadi tidak kita bersatu sedikit pun jangan sampai percaya terhadap mitos yang dikeramatkan orang, seperti ada jantung emas, emas yang berbentuk jantung atau bermacam-macam itu yang jadi pemegangnya ataupun apa. Tetap aja, walaupun ini tergali, walaupun satu pusaka apapun tercabut dari sini,
tidak akan pernah air ini surut, tidak akan pernah. Belum, tidak akan pernah. Itu hanya cerita dan mitos yang belum tentu benar, nyata kebenarannya. Ya kalau tentang masalah benda pusaka itu kita lari ke sejarah. Mungkin di sini dulu bekas pejuang lah atau apa yang singgah di sini atau apa, orang-orang yang berjuang melawan Belanda atau apa. Tapi ini warisan budaya juga, kita anggap satu benda yang apa ya, bukan, nggak harus diagung-agungkan itu. Hanya sebatas pisau yang udah karatan juga. Ini kalau dilihat dari tekstur udah lama banget, bahkan lama. Jadi nggak ada faedahnya juga kalau kita mempercayai satu tempat keramat atau desas-desus atau mitos yang dianggap pemaku atau pasak kalau bahasa dunyanya, paku ya. Karena adanya ini, tempat ini jadi subur, nggak ada. Tetap semuanya hanya karena Allah. Dialah juga yang menentukan segalanya. Jadi janganlah terpaku dengan satu benda keramat yang itu kita menjadi takut juga. Iya Pak ya? Iya. Ini hanya satu benda yang dipotong pun tidak ada faedahnya, patah. Tidak ada, kan ada yang marah, tak ada yang marah. Cuman manifestasi dari astral ini emang ada. Jadi mungkin tadi sedikit saya ada perlawanan dari juga, karena ini tadinya buatan manusia, tidak ada benda keramat buatan jin atau apa, buatan gaib tidak ada. Ini mungkin buatan manusia, emang ini ciptaan manusia, buatan tangan. Cuman zaman dulu mungkin dipakai untuk alat perjuangan ataupun apa, terkubur lama ataupun apa. Nah, kalau udah terkubur lama ini mungkin terisi dengan hal-hal apa ya, energi-energi negatif ataupun apa gitu ya. Itu kita percaya, kalau makhluk gaib kita percaya. Kali Al-Quran juga kan ada firmannya, tidak ada hantu, tidak ada siluman, tidak ada iblis, yang ada hanya jin. Yang negatif, yang positif itu ada ya. Dan itu termasuk sosok penghuni yang pengisian itu yang negatif juga ya. Tapi tidak, ini janganlah terlalu disakralkan, jangan terlalu dikeramatkan. Ini hanya sumber mata air biasa ya. Pohon yang besar ini bukti kesuburannya, tak kecuali kalau pohon ini tumbang, secara logika kita ada akar-akar tertentu yang menyerap sumber mata air. Nah, jadi tidak ada benda keramat yang dituahkan di sini. Itu, ini hanya benda biasa. Dan mungkin bentuk emas tadi yang kayak jantung itu, kalau menurut saya tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanya pusaka-pusaka biasa, hanya batu mistika mungkin yang terkandung juga di sini. Ya. Yang sebatas seperti ini. Ya mungkin next selanjutnya kita akan gali sama di sini. Cuman kalau untuk sejarah si jantung ini bukan dari sumber mata air ini. Ini udah ada dari zaman dulu juga mata air ini. Dari sejak zaman Belanda ataupun apa udah ada. Sebelum zaman Belanda itu sudah ada. Ya, sudah ada. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah mencoba untuk menarik benda pusaka dan alhamdulillah dapat juga ya semacam pisau gitu. Nah sekarang tempat ini sudah terkuak sama beliau dan ternyata memang di sini ada benda pusaka dan memang ada penghuninya. Cuman kita jangan pernah takut sama mitos-mitos yang ada di sini. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat warga Cijantung dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.